Babun taqdi al-haidu al-manasika kullaha illa tawwafa bil bait. Bab terkait dengan keadaan seorang perempuan yang haid, bagaimana dalam pelaksanaan manasik haji. Boleh semuanya kecuali tawaf. Sebetulnya sudah di atas hadis ini, tapi di sini ada pengulangan. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah an Abdurrahman dan seterusnya an Aisyah dari Siti Aisyah. Qalat berkata Siti Aisyah, kharajna kami semua telah keluar ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru illa al-hajja. Tidak ada tujuan lain kecuali untuk melaksanakan ibadah haji. Falamma ji'na, maka pada saat kami semua tiba saropa di tempat yang bernama Sarof, Famistu, maka aku dalam keadaan haid pada khola, maka masuk alaya ke kemahku gitu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, pada saat itu aku menangis. Faqala, maka bertanya Nabi, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kau nangis? Qultu, aku menjawab, la wadidtu, sungguh aku suka, senang. Wallahi demi Allah, wa inni lam ahujja, sesungguhnya aku tidak bisa melaksanakan haji al-amma pada tahun ini. Qala, menjawab Nabi, la'allaki nufisti, apakah engkau dalam keadaan nifas? Maksudnya haid. Qultu, aku menjawab, na'am, iya. Qala, maka bersabda Nabi, inna dzalika, maka sesungguhnya itu haid itu syai'un adalah sesuatu, kata bahu yang telah menetapkan terhadap haid itu Allah ala banati Adama, terhadap perempuan-perempuan dari Bani Adam. Faf'ali, maka kerjakanlah olehmu ma segala hal yaf'alu yang mengerjakan al-haju, orang yang melaksanakan haji, ghairu alla tatufi, kecuali engkau tidak boleh tawaf bil baiti di Baitullah, hatta tatfuri, sehingga engkau dalam keadaan suci dahulu. Ini hadis yang sudah ada di atas juga sebetulnya. Nah, hadis ini menjelaskan annal haidha wa ma ma'nahu fil minal janabati la yunafi jami'al ibadati. Sesungguhnya haid dan apa saja yang ada dalam pengertian haid itu, termasuk nanti nifas dalam keadaan jinabah, itu tidak menafikan keseluruhan ibadah. Artinya memang ada sejumlah larangan bagi yang jinabah atau junub disebabkan oleh haid, tetapi tidak semua ibadah terlarang berdasarkan hadis di atas. Bal sohat mahu ibadatun badaniyatun min azkarin wa ghairiha. Malah boleh sah melaksanakan ibadah yang sifatnya badaniyah. Ibadah badaniyah itu seperti min azkarin, dari zikir-zikir itu. Wa ghairiha, dan selain dari zikir. Seperti dalam ibadah haji, itu kan badaniyah sifatnya. Melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, membaca talbiyah, kemudian juga nanti melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, kecuali tawaf saja. Termasuk nanti seperti yang di Arafah itu, padang Arafah, yang di Mina juga sama, mabit di Mina itu silahkan dilakukan kecuali hanya tawaf. Pamanasikul haji min jumlati ma la yunafiha. Maka itu manasik, rangkaian ibadah haji itu bagian dari sejumlah perilaku atau kegiatan-kegiatan ibadah yang boleh dilakukan oleh orang atau oleh perempuan yang sedang haid, hanya tawaf saja yang dilarang. Demikian juga hadis di atas
al-istidlalu ala jawazi qiraatil haidi wal junubi bi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berdasarkan hadis di atas bisa diambil dari juga perihal bolehnya membaca Al-Qur'an seseorang perempuan yang sedang haid atau dalam keadaan junub berdasarkan hadis ini. Jadi berdasarkan hadis ini tidak apa-apa yang sedang haid, perempuan yang sedang haid atau siapapun yang sedang junub untuk membaca Al-Qur'an. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lianna sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yastasni min jami' manasikil haji illa tawaf. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang melaksanakan ibadah haji, padahal ibadah haji itu di dalamnya ada baca Quran, ada zikir. Zikir itu kan di dalamnya ada ayat-ayat Quran juga gitu. Nah, itu tidak melarang Nabi kecuali hanya tawaf saja. Dan sholat. Wa nama istasnahu likoni sholatan makhsuhotan. Yang Nabi kecualikan itu adalah disebabkan keadaan haid itu tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat. Wa amal haji, padahal amal-amalan haji itu mustamilatun ala zikrin wa talbiyatin wa du'ain. Amal-amalan haji itu meliputi di dalamnya ada bacaan zikir, talbiyah, dan doa. Walam tumna al-haidu bin sya'in min dalika. Tadi kata Nabi, tidak dilarang seseorang yang melaksanakan ibadah haji dari melakukan seluruh kegiatan haji kecuali hanya tawaf. Fakadzalika al-junubu li'anna hadsaha aghladu min hadsihi. Maka demikian juga orang yang junub dikiaskan, dianalogikan. Boleh membaca Al-Quran, boleh membaca zikir dengan cara mengiaskan, menganalogikan pada tadi hadis tadi bahwa seluruh rangkaian ibadah haji itu boleh dikerjakan oleh perempuan yang haid. Dalam hal ini haid itu adalah keadaan junub, maka begitu pula untuk orang yang junub di luar haji. Begitu penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani atau penulis kitab Fathul Bari ini. Padahal kita tahu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu termasuk salah seorang pengikut mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Syafi'i secara umum itu dilarang orang yang sedang haid atau junub membaca Quran atau memegang mushaf. Tetapi di sini beliau menyatakan seperti itu. Nah, memang ada penjelasan lain juga. Waqad wasolahu ad-Darimi wa ghairuhu bilafdin. Ada pendapat lain dari Imam ad-Darimi di sini, arba'atun, 3 golongan orang. La yaqra'una, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Yang pertama ada al-junub, yang sedang junub, wal haidu, yang keduanya yang sedang haid, wa indal khola'i, dan pada saat berada di belakang itu maksudnya di jamban itu tidak boleh. Wafil hammami, dan pada saat sedang ada di jamban. Khola itu maksudnya di WC gitu kan. Sedangkan hammam itu adalah jamban pada umumnya seperti tempat duduk gitu, atau bukan tempat buang air tapi itu sebagai jamban. Nah, pendapat selama ini tidak boleh orang yang sedang junub dan yang haid itu membaca Quran. Dalam keumumnya pendapat Imam Syafi'i. Dan ini katanya waqad qila innahu qaulus Syafi'i fil qadim. Memang itu pendapat mazhab Syafi'i pada qaul qadim. Artinya qaul qadim itu pendapat mazhab Syafi'i saat Imam Syafi'i berada di Mesir. Nanti ada 2 periode Imam Syafi'i itu pada saat di Mesir itu mengeluarkan fatwa atau pendapat-pendapat beliau itu disebut qaul qadim, qaul lama, pendapat lama. Nah, nanti setelah beliau pindah ke Baghdad, ke Irak, itu biasa disebut qaul jadid, artinya pendapat baru. Nah, pada saat pendapat lama itu memang dikatakan tidak boleh membaca Al-Quran orang yang sedang junub, perempuan yang sedang haid.
Nah, pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak apa-apa orang yang sedang junub atau yang sedang haid membaca Al-Quran itu berdasarkan cerita nanti dari Abu Sufyan perihal kisah Raja Heraklius. Raja Heraklius itu adalah kaisar atau raja Romawi. Nah, saat kita tahu setelah perjanjian Hudaibiyah tahun ke-6 Hijrah itu kan, itu adalah gencatan senjata antara Nabi SAW dengan penduduk Mekah, orang-orang kafir Mekah, bahwa tidak boleh terjadi peperangan. Saat itu dimanfaatkan oleh Nabi untuk berdakwah, mendakwahi para gegeden, para raja yang ada di sekitaran di daerah Eropa, di Mesir, di Persia. Sehingga dengan cara itu Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja itu. Nah, salah satunya Nabi SAW membuat surat, walaupun yang menulis suratnya bukan Nabi. Itu nanti para sahabat yang menulis suratnya itu. Nah, di dalam surat itu Nabi SAW memulai suratnya itu dengan ucapan Bismillah dan Alhamdulillah. Ada seperti itu. Kita bisa melihat di bekas-bekas atau di arsip-arsip surat Nabi itu di internet ada tersebar. Itu ada tulisan gitu. Kata Ba'ilar Rum contohnya ke Raja Heraklius, Hirokla di sini kalau dalam istilah Heraklius, Nabi SAW mengirim surat yang di dalam suratnya diawali dengan ucapan Bismillah dan ada ucapan Alhamdulillah min Muhammadin disebutkan dari Muhammad Rasulullah SAW disebutkan. Nah, padahal kita tahu Raja Heraklius itu adalah kafir saat itu, ya penganut Nasrani memang, tapi ya memang kafir. Dan setiap orang kafir itu wal kafiru junubun, orang kafir itu junub, dalam keadaan junub terus umur-umur gitu kan. Karena tidak pernah mandi besar gitu. Nah, kanahu yaqulu idza jaja mas kitabi lil junubi maqani mustamilan ala ayatani fa kadzalika yajulahu qiraatu. Maka pada saat orang junub saja itu orang kafir boleh megang surat Nabi yang di dalamnya tercantum ayat Quran. Bismillah itu kan ayat Quran. Demikian juga Alhamdulillah ayat Quran. Toh orang kafir saja yang posisinya dalam keadaan junub boleh memegang itu surat Nabi dan sekaligus membacanya. Maka demikian juga orang junub di kalangan kaum muslimin tidak apa-apa. Gitu disebutkan di sini. Untuk alasan yang tadi yang mengatakan tidak apa-apa yang junub, yang pertama dikuatkan dengan hadis Siti Aisyah tadi, setiap orang yang berhaji itu, perempuan berhaji boleh yang junub boleh melakukan semua rangkaian ibadah haji kecuali tawaf. Nah, yang keduanya ini surat yang dikirim oleh Nabi kepada para raja yang saat itu raja-raja itu jelas dalam kekafiran dan dalam posisi sebagai orang junub boleh megang dan membacanya. Maka itu jadi alasan bagi yang membolehkan membaca dan memegang mushaf Al-Quran. Gitu. Nah, tetapi bagi tidak apa-apa ini ya, kita pertentangkan antara perbedaan pendapat ini supaya terbiasa dengan perbedaan. Bagi orang yang mengatakan yang berpendapat mazhab Syafi'i di atas tetap tidak boleh kan? Orang yang sedang junub itu memegang dan membaca ayat Quran itu beralasan begini, bi anna kitaba istamala ala asya'a ghairul ayataini. Nah, kalau pendapat dalam tadi yang tetap melarang untuk memegang dan membaca Al-Quran, memang kalau surat yang dikatakan tadi disampaikan kepada Raja Heraklius itu tidak semuanya memuat ayat Quran. Ayat Quran itu hanya sebagian saja dari surat itu, yaitu ucapan Bismillah dan Alhamdulillah. Berikutnya adalah ajakan Nabi supaya Raja Heraklius dan rakyat itu mau memeluk Islam. Nah, menurut
kaul qadim dari mazhab Syafi'i, tidak apa-apa memang kalau surat itu tidak semuanya ayat Quran, hanya sebagian saja ayat Quran itu memang boleh. Sama seperti begini misalnya, pada saat kita katakanlah belanja ke toko, kita itu mau beli mushaf Quran dalam keadaan tidak punya wudhu. Apakah boleh kita memegangnya? Tidak apa-apa, karena yang kita beli itu tidak hanya Al-Quran, ada juga barang yang lain. Nah, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu jika murni Quran. Sama seperti ini, misalnya kitab tafsir ya. Kitab tafsir, katakanlah tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir itu bukan Al-Quran, tetapi tafsir dari Quran. Sehingga kalau tafsir dari Quran bukan Al-Quran, tidak apa-apa memegang kitab-kitab tafsir yang hanya memuat sebagian dari Al-Quran. Artinya ada tulisan lain selain dari Al-Quran. Nah, kalau terdiri dari campuran Al-Quran dan bukan Al-Quran, itu bukan Quran, tetapi tafsir Quran tidak apa-apa dipegang juga. Nah, alasan dari yang tetap melarang itu adalah karena tadi di surat Heraklius itu hanya sebagian saja ayat Quran. Yang lainnya itu bukan ayat Quran. Maka kalau hanya sebagian boleh. Nah, mungkin agak pusing, nggak apa-apa Pak ya. Dikit-dikit pusing lah ngaji itu ya. Kok beda-beda gitu. Tetapi ini untuk memberi penjelasan kepada kita memang terjadi perbedaan pemahaman di antara para ulama itu memang sejak dahulu begitu. Sampai sekarang juga masih seperti itu dan agak sulit untuk dipertemukan. Nah, sekarang yang jadi persoalan kita mau ikut yang mana ya biasanya bergantung pada pengetahuan pertama kita dahulu gitu. Waktu kecil gitu. Kita waktu kecil itu dikasih tahu oleh guru-guru agama misalnya waktu belajar tidak boleh biasanya itu yang dipegang. Nah, ini hanya menambah penjelasan saja itu. Tapi kalau dahulu kecil kita sudah diajarkan tidak apa-apa megang Al-Quran dalam keadaan junub atau dalam keadaan tidak punya wudhu, ya itu juga dipegang. Itu pun semuanya punya dasar, punya alasan. Tidak salah. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita lanjut babul istihadhah. Ini masih kental dengan kaitan para ibu. Ya memang ini bab headnya, kitab head. Di hadis ini disebutkan haddatsana Abdullah bin Yusuf dan seterusnya dari Siti Aisyah. Annaha sesungguhnya Siti Aisyah qalat berkata Siti Aisyah, qalat berkata atau bertanya Fatimah bintu Abi Hubash, Fatimah binti Abi Hubash li Rasulillah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku ini la athuru tidak suci. Apa da'u as-salata? Apakah saya harus meninggalkan salat? Faqala maka menjawab Rasulullah SAW, innama dzalika sesungguhnya itu irkun adalah penyakit, darah penyakit. Walaysa bil haidati dan itu bukan haid. Faida akbalatil haidatu maka apabila datang haid patruki as-salata tinggalkan salat. Faida dahaba dan apabila selesai haid itu qadruha sekedar waktu haid itu sesuai dengan pengalaman kebiasaan itu fauksili maka engkau mandi anki yaitu engkau cuci itu anki dari tubuhmu itu al-addama darahnya wasoli dan silakan sholat. Nah ini perihal istihadah. Istihadah itu darah yang keluar di luar musim haid. Yang biasa kita sebut istilah Nabi itu di sini irkun. Irkun itu ya dikatakan penyakit. Nah, dalam bahasa fikih itu biasa disebut istihadah. Kalau haid itu disebut haid, tapi kalau darah di luar haid itu istihadah. Nah, Fatimah binti Abi Hubash seorang sahabat perempuan zaman Nabi bertanya, Rasul saya ini tidak suci. Maksud tidak suci itu berdarah gitu saya itu. Tetapi di luar musim haid.
Kita tahu musim haid itu adalah sesuatu yang periodik tertentu kan. Dengan catatan nanti menurut pendapat dari para ulama bahwa paling sebentar haid itu hanya sekali keluar. Selesai, nah, itu haid. Kemudian waktu ya memang bisa beda-beda tiap ibu mungkin ya, termasuk juga mungkin berdasarkan suku bangsa bisa lain-lain. Tapi pengalaman di kita kan di Indonesia, haid itu umumnya 1 pekan. Ada juga yang sebentar 3 hari, ada yang sepekan. Nah, yang paling lama itu adalah 15 hari gitu kan. Dan itu jarang-jarang juga nampaknya itu. Tetapi katakanlah dalam 15 hari itu masa haid. Artinya kalau setelah katakanlah keluar darah pertama itu kita katakan haid, kemudian sampai terus 7 hari selesai. Ternyata hari ke-8 keluar lagi, hari ke-9 sampai ke-15, nah itu bisa dihitung haid. Artinya kalau itu dihitung haid, kita tidak perlu sholat, para ibu maksudnya, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, ya sudah tinggalkan saja. Tetapi pada hari ke-16, loh masih keluar itu darah. Nah itu adalah istihadoh. Harus sholat. Walaupun keluar darah. Itu maksudnya. Jadi kalau yang sampai hari ke-15 itu kita tahu, oh sudah selesai nih darah haid keluar, mandi segera. Itu bersuci. Mandi akibat selesai haid. Ternyata besoknya atau beberapa jam kemudian setelah mandi, pada itu hari ke-15 atau hari ke-16 lah untuk meyakinkan. Artinya sudah melewati 2 pekan, yakinkan bahwa itu bukan haid tetapi istihadah. Nah, kalau darah yang keluar di luar musim haid itu, tetap ibu itu harus sholat. Walaupun darahnya keluar. Tinggal dibakutet saja supaya tidak itu pakai pembalut. Walaupun masih keluar. Cukup caranya hanya dengan wudhu saja. Tidak perlu mandi. Setiap, katakanlah masih berdarah gitu. Nah, setiap datang waktu sholat, itu cukup wudhu terus sholat. Nanti menurut pendapat para ulama, wudhunya itu setiap mau sholat. Jadi sholat katakanlah maghrib dengan isya kan agak nyambung itu. Nah, maka pada saat mau maghrib wudhu, walaupun belum batal, pas saat isya itu harus wudhu lagi. Itu pendapat sebagian ulama begitu. Walaupun ada juga, ini berdasarkan hadis Nabi begini. Summa tawaddu'i li kulli sholatin. Kemudian engkau sholat, hai Fatimah binti Abi Hubash, setiap mau sholat. Kemudian engkau wudhu maksudnya. Setiap likulli sholatin. Karena kata-kata hadisnya begitu kan. Likulli sholatin, untuk setiap sholat. Nah nanti yang maksud setiap sholat itu adalah sholat fardu. Adapun kalau sholat sunnah, nanti sholat sunnah misalnya duhur itu kan ada qobla, ada ba'da. Nah, itu tidak perlu wudhu lagi setiap mau sholat sunnah dan wajib. Cukup sekali paket wudhu saja untuk sunnah dan untuk wajibnya, karena itu dalam satu waktu yang bersamaan. Itu waktu sholat duhur gitu maksudnya. Demikian juga kalau sholat maghrib kan ada mau qobla dan ba'danya, itu wudhu dahulu, tetapi untuk sunnahnya itu tidak perlu dipisahkan wudhunya. Itu masih dalam waktu yang bersamaan, itu waktu maghrib. Tetapi waktu mau sholat isya, itu beda waktu. Itu wudhu lagi. Bagi yang darah penyakit tadi, istihadah. Gitu di sini penjelasannya sesuai dengan yang saya sampaikan. Al hadisu dalilun ala annal mar'ata idza mayyazat damul haidi min damil istihadah tabaru damul haidi wa ta'malu ala iqbalihi wa idbarihi, dan seterusnya sama dengan yang tadi saya jelaskan. Di sini patatawaddu li kulli sholatin, maka harus wudhu untuk setiap sholat. Yang dimaksud itu sholat wajib. Itu ini bagi para ibu, tapi kita para laki-laki bisa memberitahu. Memang ada pendapat nanti dari Imam Abu Hanifah, dari Imam Malik itu
perbedaan pemahaman. Tapi secara umum saya kira itu mungkin yang jadi pegangan. Karena ini relatif masalah mungkin jarang-jarang dibahas nih, persoalan istihadah gitu ya. Dalam keseharian kita agak kurang dikenal gitu. Nah, maka oleh karena itu saya kira perlu kita pahami. Walaupun memang tidak berharap terjadi istihadah karena itu kan abnormal, sesuatu yang tidak normal itu istihadah itu. Tapi kalaulah itu kejadian, kita sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, terutama dari sisi ibadah. Kalau dari sisi pengobatannya harus diobati. Kemudian babu ghusli damil mahyid. Bab berikutnya adalah bagaimana membersihkan darah haid itu. Apakah darah haid itu najis? Termasuk jenis najis apakah darah haid itu? Nah, di sini disebutkan dalam hadis Haddatsana Abdullah bin Yusuf dan seterusnya An Fatimah bin Mundir Sa'alat telah bertanya imra'atun seorang perempuan Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Faqalat maka bertanya itu si perempuan tadi, ya Rasulullah, aro'aita ihdana idza asaba sabaha ad-damu min al-haidati kaifa tasna'u. Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika salah seorang di antara kami kaum perempuan itu tertetesi darah haid di bajunya, gitu, bagaimana yang harus dia lakukan? Maka menjawab Rasulullah, idza asaba saba ihdakunna ad-damu min al-haidati faltakrushu summa litandahu bima'in summa litusalli bihi. Apabila menetes, ngeclak gitu, atau terkena darah haid ke baju salah seorang di antara kalian wahai kaum perempuan, maka hendaklah diruru gitu kan. Apa diruru itu? Dihilangkan gitu ya, pakai kuku biasanya gitu. Ya itu kalau sudah kering, tapi kalau sudah masih basah juga pokoknya dihilangkan dulu. Setelah itu cuci gitu, oleh air. Dimain dengan air, maka selanjutnya litusoli, silahkan pakai sholat itu kain tadi. Yang penting harus sudah tidak ada ain atau tampak najisnya itu. Maka dalam hal ini dalam pembahasan najis, darah haid itu masuk najis mutawassithah, najis pertengahan. Bukan mukhaffafah, najis ringan, atau mughalladah, bukan najis berat. Tapi masuk kelompok najis pertengahan yang cara menghilangkannya itu, hilangkan itu jenis atau tampak dari najis itu sampai hilang itu tiga cirinya itu, rupa, kemudian bau, warna, dan rasa gitu. Rupa, warna, dan rasa. Nah, setelah itu hilang tiga-tiganya itu termasuk sudah suci itu, pakaian atau katakanlah lantai itu. Nah, setelah itu diyakinkan tiga hal itu hilang, maka sudah bisa digunakan untuk sholat. Termasuk kalau di sini juga ada jenis najis, ya, itu caranya hilangkan jenis-jenisnya, kemudian pakai air sampai hilang ketiga-tiga sifat tadi. Begitu Nabi memberi penjelasan, nanti oleh para ulama dikelompokkan ini adalah najis mutawassithah. Gitu. Caranya begitu. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Asbag dan seterusnya dari Siti Aisyah, kanat ada ihdana, salah seorang di antara kami, para istri Nabi maksudnya, tahidu haid. Sumanak tarisu, kemudian kami tadi apa? Ngeruk gitu. Menghilangkan adama terhadap dam. Ngeruk yang maksudnya itu dikeruk pakai kuku gitu, bukan ngeruk pakai singkup gitu, Pak. Min sabiha, dari bajunya salah seorang di antara kami itu, inda tohriha, pada saat bersuci. Fatagsiluhu, maka dia mencuci pakai air, watantuhu, dan juga membersihkan pakai air, ala sairihi, dari keseluruhan
pakaiannya sumatu solifi, kemudian sholat. Jadi ini juga penjelasan dari Siti Aisyah begitu. Para istri Nabi kalau membersihkan darah haid, termasuk nanti darah nifas juga, atau juga darah istihadoh, karena itu semuanya termasuk jenis najis mutawasitoh, najis pertengahan. Nah ini juga penjelasan dari hadis-hadis ini menyatakan bahwa itu termasuk kelompok najis darah itu. Kecuali kalau darah yang hanya ya seperti bekas gigitan nyamuk, nah itu masih dimaafkan sedikit. Kemudian babul i'tikaf lil mustahadoh, mengenai i'tikaf bagi orang perempuan yang terkena istihadoh. Bolehkah i'tikaf? Padahal kita tahu kan i'tikaf itu di masjid dan tidak boleh masuk masjid kalau perempuan atau siapapun yang sedang junub gitu. Tapi sekarang masalahnya bukan junub itu, seorang perempuan yang terkena istihadoh itu adalah darah penyakit saja itu. Bolehkah? Hadis ini memberi penjelasan. Haddatsana Ishaq dan seterusnya dari An Aisyah, dari Siti Aisyah, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa, beliau sudah i'tikaf, beriktikaf. Telah beriktikaf mau beserta Nabi, ba'du nisahi, sebagian dari istri-istri beliau, wahia, pada sebagian istri beliau itu mustahadotun, dalam keadaan haid, tarod dama, yang ya tentu saja keluar darah. Parubbama wadu'at, maka pada saat keluar, meletakkan maksudnya, meletakkan atas tak terhadap itu pinggan, tahta di bawahnya itu minat dami, dari darah. Artinya itu darah, yaitu zaman Nabi itu belum ada pembalut mungkin para ibu. Darahnya itu yang mengalir itu tidak bisa ditahan, tidak bisa ditutup. Akhirnya ya keluar, maka ditampung saja itu darah yang keluar. Di sebuah atos itu mungkin pinggan, semacam pinggan wadah bakso gitulah, seukuran begitu. Apa itu namanya? Mangkok. Wazama, dan menduga anna Aisyah, Siti Aisyah ro'at, melihat Siti Aisyah ma'al usburi, air yang darah istihadah itu kekuning-kuningan. Faqalat, maka berkata Siti Aisyah, kan hadza syai'un kanat fulanatu tajiduhu. Ini ada sesuatu yang perempuan lain juga memperolehnya atau melihatnya. Nah, berdasarkan hadis ini, kalau tadi perempuan yang sedang haid itu tidak boleh masuk masjid, tidak boleh tinggal di masjid maksudnya, tapi kalau yang sedang istihadah itu tidak apa-apa. Karena darah istihadah itu bukan haid, tidak dalam keadaan junub maksudnya. Jadi boleh beriktikaf dalam keadaan mustahadah, dalam keadaan punya darah penyakit. Dengan kata lain, ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa iktikaf itu boleh juga dalam keadaan tidak punya wudhu. Kita kan nanti insya Allah pada bulan Ramadan, ya sebetulnya di luar Ramadan juga boleh iktikaf. Tapi yang paling masyhur itu adalah pada bulan Ramadan, kita masuk ke dalam masjid. Nah, dalam masjid umumnya kita inginnya dalam keadaan punya wudhu kan. Nah, berdasarkan hadis ini boleh juga dalam keadaan tidak punya wudhu. Walaupun belum tentu para istri Nabi ini yang istihadah itu bisa jadi dalam keadaan punya wudhu juga gitu kan. Di hadis berikutnya dari Siti Aisyah juga i'takafat ma Rasulullah, telah i'tikaf beserta Rasulullah SAW, imro'atun, seorang perempuan, min azwaji, dari istri-istri Nabi, pakanat, maka melihat itu istri Nabi itu terhadap darah wasufrota, dan warnanya kuning gitu kan. Jadi di sini darahnya itu tidak merah atau hitam, tapi agak kekuning-kuningan. Wallahu alam itu darah
semacam apa-apa. Memang penyakit namanya juga. Artinya dalam keadaan istihadah boleh i'tikaf. Kemudian hadis nomor 311. Haddatsana Musaddad an Aisyah, dari Siti Aisyah juga, anna ba'da ummahatil mukminina, sesungguhnya sebagian dari ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, yaitu istri-istri Nabi, telah beriktikaf wahya mustahadatun. Jadi ada 3 hadis riwayat Imam Bukhari yang memberikan penjelasan perempuan-perempuan head itu perempuan-perempuan yang sedang istihadah beriktikaf tidak dilarang, boleh. Ini sama penjelasan di bawah. Kemudian, nah, kesimpulan di bawah ini, wafil hadis, di hadis di atas tadi itu, Jawa jumuksil mustahadhati fil masjidi, perihal bolehnya tinggal, menetap, atau duduk diam seorang perempuan yang sedang istihadah di dalam masjid. Wasihatu i'tikafiha, dan sah i'tikafnya seorang yang istihadah itu, wasolatiha, dan juga sah solatnya dalam keadaan keluar darah padahal. Wajawajuhad siha fil masjid inda amnil talwis, dan juga bolehnya dalam keadaan berhadas itu di dalam masjid jika dia itu merasa aman dari keluaran darah terus. Ya kalau saat ini mungkin bisa pakai tadi pembalut itu atau pamper gitu ya. Itu aman, tidak akan menetes. Waktu zaman Nabi saja dulu para istri Nabi itu darahnya ditampung juga, walaupun ditampung tidak langsung ke masjid, tetapi di mangkok. Begitu menurut berita hadis di atas. Kemudian bab berikutnya, hal tusalli almar'atu pisabin hadat pihi. Apakah boleh sholat seorang perempuan yang di bajunya, di pakaiannya yang bekas ada darah headnya, atau yang biasa dipakai untuk dalam keadaan head gitu. Haddatsana Abu Nu'aim dan seterusnya dari Siti Aisyah juga. Kata Siti Aisyah, maka tidak ada liihdana kepada salah seorang di antara kami, itu istri-istri Nabi, illa sabun wahidun, kecuali punya satu baju tahidu yang menggunakan itu baju pada saat keadaan head fihi, dengan itu baju, faida asobahu, maka apabila sampai kepada seseorang tadi syai'un, sesuatu mindamin dari darah, qalat, maka berkata Aisyah, birika, dengan ludahnya, bukan? Artinya air maksudnya, pakosoatfu, maka itu tadi ngeruk-ngeruk biduk priha, menggunakan kukunya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada zaman Nabi, para istri Nabi itu untuk menghadapi keadaan haid itu punya baju tersendiri. Di hadis di atas kan juga disebutkan Ummu Salamah misalnya. Beliau juga punya baju tersendiri pada saat keadaan haid. Demikian juga Siti Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain, sehingga dalam keadaan haid itu menggunakan pakaian tersendiri yang khusus pada saat haid saja dipakainya. Gitu. Oh ya, mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini terkait dengan darah istihadah ini memang tadi betul tergantung kepada siklus daripada perempuan itu, kemudian juga setiap perempuan memang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kalau tadi batas 15 hari kalau seseorang perempuan head, kemudian setelah itu masih keluar, nah tetap itu dia harus sholat begitu ya Pak ya. Nah, jadi kalau saya melihatnya bahwa ini karena memang istihadah itu karena posisi statusnya, karena headnya itu otomatis kena kepada orangnya, maka menjadi istihadah. Nah, tetapi barangkali di sisi lain ini yang nifas ya Pak. Kalau yang nifas juga kan keluar darah.
sampai dengan batas waktu 40 hari. Mungkin berbeda lagi apa dari sini gitu ya. Nah, 40 hari itu biasanya ada juga beberapa perempuan yang memang sebelum 40 hari juga sudah bersih. Nah, sehingga nanti pada saat dia sampai dengan batas waktu 40, mungkin nanti dianalogkan bisa seperti itu juga, Pak. Jadi 40 hari itu walaupun sudah bersih kan tetap saja dia tidak bisa sholat. Kalau tadi kan dibalik ya Pak, walaupun dia sudah bersih, tapi dia keluar sampai dengan batas 15 hari ya dia tetap harus sholat. Tapi kalau nifas itu kan sebelum 40 hari walaupun dia sudah bersih tetap saja dia tidak bisa sholat begitu. Ya, tidak bisa sholat karena waktunya 40 hari tadi itu. Nah, kemudian yang seringkali barangkali di ibu-ibu itu yang istihadoh ini bagi yang ibu-ibu program KB gitu Pak. Nah, ini yang seringkali permasalahan itu. Sehingga keluar darah itu menjadi tidak menentu. Ya. Atau juga ibu-ibu yang mau mendekati menopause. Nah, itu juga kadang-kadang keluarnya itu di luar dari siklus gitu. Nah, ini mungkin yang memang harus betul-betul melihatnya apakah memang itu masuknya darahnya darah istihadoh atau memang dia itu haid. Nah, ini kehati-hatian para ibu ini di sini barangkali yang harus memang diperhatikan. Jadi itu kalau penjelasan saya terkait pengalaman begitu ya di dalam masa haid ini yang biasanya kalau ibu-ibu ada yang 3 hari sudah selesai. Tapi nanti pas keluar lagi setelah 7 hari gitu. Nah, ini kan tetap aja dia juga tidak boleh sholat begitu. Ini banyak yang seperti itu. Yang berikutnya, Pak, saya ingin bertanya ini terkait dengan tadi bahwa orang yang junub tadi ya, bahwa orang kafir itu dalam kondisi junub. Nah, kemudian orang yang musyrik itu kan tingkatannya mungkin orangnya Islam, tetapi dia musyrik lah begitu. Apakah dia juga tidak masuk dalam kategori junub gitu Pak? Orangnya dia orang muslim, tetapi dia itu melakukan kemusyrikan begitu. Apakah juga masuk kategori junub tidak Pak? Seperti itu. Itu yang pertanyaan yang saya berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Penjelasan untuk tadi persoalan head betul. Jadi perkiraan saya sama dengan pengalaman Ibu tadi bahwa memang beda-beda tiap orang itu, tetapi itu ada siklus-siklusnya. Di luar siklus itulah yang dimasukkan sebagai istihadoh. Begitu juga soal nifas, saya kira betul. Nifas juga kan ada batas waktu tertentu. Kalau dalam fikih itu disebutkan maksimum itu 60 hari. Jadi kalau sampai 60 hari masih keluar darah itu masuk sebagai nifas saja. Baru di luar 60 hari itu sebagai istihadoh. Saya kira gitu. Sama saja pemahamannya dengan darah haid. Nah, adapun tadi memang ada pendapat di sini disebutkan oleh kitab Fathul Bari, orang kafir itu adalah junub, karena ya tidak pernah mandi besar. Tapi kalau kita kaum muslimin yang melakukan kemusyrikan, nah yang dimaksud di sini junub orang kafir itu ya dia sudah melakukan berbagai macam kegiatan misalnya kan yang menyebabkan dia junub seperti ya berhubungan dan sebagainya itu ya, kan tidak pernah mandi mengikuti syariat agama gitu. Maka dihukumi junub, dia itu seumur-umur orang kafir itu. Tapi kalau orang Islam jika dia melakukan satu perbuatan syirik, yaitu katakanlah hanya sebentar saja, kan kita juga sering juga melakukan kesyirikan itu melalui seperti ria juga kan syirik. Itu jangan lupa ya. Kita juga mungkin saja saat-saat sedang sholat juga itu melakukan kemusyrikan, sirkul asgor gitu istilah hadis Nabi itu, kemusyrikan kecil. Nah kalau yang seperti itu saya kira tidak termasuk pengertian secara umum tadi gitu. Insya Allah masih dalam keadaan tidak junub kecuali pada saat melakukan kesyirikan itu dalam tanda petik tadi ya, syirik misalnya kita mendatangi Gunung Kawi misalnya, minta-minta supaya diberi kekayaan dan sebagainya itu supaya jabatan naik terus itu dan disenangi orang dan dipilih terus jadi pada saat pilkada itu apa yang disebut pengasihan atau apa itu istilah. Nah itu memang bisa menyebabkan kemusyrikan. Nah jika itu
dia ikuti juga perbuatannya itu, perbuatan dengan tidak mengindahkan ajaran Islam, karena pada saat sedang mengkafirkannya itu ya jelas junub juga. Artinya seperti ke gunung kemusuk itu, ada cerita di situ, ada ritual harus melakukan hubungan badan gitu dengan perempuan yang ada di sana dalam rangka memperoleh pesugihan-pesugihan gitu kan. Nah, mungkin saya kira tidak orang-orang yang non Muslim saja, tidak sedikit orang Islam juga yang berdatangan di situ, ya tentu pasti junub. Artinya pengertian di sini syiriknya itu syirik yang semacam apa? Jadi kalau syirik semacam tadi ria gitu kan, atau ya sedikit-sedikit dalam kehidupan kita, insya Allah itu tidak masuk. Tapi kalau yang tadi seperti ritual-ritual yang pesugihan dan sebagainya, apalagi di dalamnya harus melakukan suatu ritual yang melanggar ajaran Islam sampai melakukan hal seperti tadi yang dikemusuk itu junub. Nampaknya begitu mungkin Bu ya. Mungkin ada, silakan Ibu. Hanya barangkali gini Pak, kalau misalnya tadi kondisinya musyriknya adalah bukan kecil ya, syiriknya syirik besar begitu, yang tadi itu sudah mengikis akidah gitu. Berarti kan dia kondisinya ya junubnya itu berarti harus bersihnya itu dengan apakah dia harus kembali melakukan syahadat sebagai bentuk untuk membersihkan diri begitu. Karena sekarang kita banyak juga Pak yang memang orang-orang Islam dia itu dalam kondisi syiriknya itu yang asgor, yang sangat besar begitu ya. Nah sehingga kan bisa mengikis akidah tadi itu. Nah mungkin sebentar lagi juga masuk ke kategori kafir ya, keluar kalau dia terus-terusan dalam kondisi seperti itu. Nah apakah memang harus tadi melakukan lagi syahadat begitu sebagai masuk lagi ke dalam Islam? Bagi orang yang terang-terangan sadar bahwa dia itu sudah melakukan murtad gitu, jelas harus syahadat lagi. Terang-terangan misalnya ikut Al-Qiyadah Al-Islamiyah, aliran itu, atau Salamullahnya Lia Eden, masuk ke sana itu kan, maka pada saat itu dia harus syahadat lagi. Dan memang kan disunahkan bagi orang yang baru masuk Islam itu ada sunnah mandi besar juga itu. Dalam aturan yang secara umum gitu kan, secara umum itu ada aturan salah satu sunnah mandi besar itu selain hari Jum'ah, selain hari Idul Fitri, Idul Adha, juga bagi orang yang baru syahadat disunahkan mandi besar. Karena tadi posisi orang yang dalam keadaan kafir itu junub. Nah termasuk orang Islam yang katakanlah mengikuti aliran-aliran yang aneh, yang membahayakan akidah itu, maka dia tentu saja harus melafalkan lagi syahadat. Dan ya tentu disunahkan mandi sajalah. Walaupun itu kedudukannya sunnah kan, secara fikih. Hanya sebaiknya bisa saja dalam keadaan kemusyrikan dia itu dalam keadaan junub yang lupa dimandi, tidak mandi misalnya, sebaiknya dimandikan. Maka itu juga mengapa orang yang meninggal itu harus wajib dimandikan. Itu karena itu bisa saja dalam keadaan junub dia juga kan itu. Dalam keadaan junub tidak sempat mandi, keburu meninggal, maka kita yang hidup yang harus memandikannya. Artinya supaya dalam keadaan terbebas dari junub. Nah, orang yang tadi murtad juga sebaiknya kita anjurkan kalau dia syahadat mandi junub. Termasuk yang orang-orang non-muslim yang tadinya di luar Islam kemudian syahadat, sebaiknya sunnah memang posisinya untuk mandi junub. Saya kira gitu, Bu. Ya, enggak. Kita lanjut di hadis berikutnya. Kemudian di sini disebutkan di hadis berikutnya, an Abdullah bin Abdul Wahab qala berkata hadatsana dan seterusnya, an Ummi Atiyah. Dari Ummi Atiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat berkata Ummu Atiyah, kunna kami semua kaum perempuan nunha dilarang kami kaum perempuan an-nuhidda untuk berkabung ala mayyitin terhadap seorang mayit pauko salasin melebihi 3 hari.
illa ala zaujin, kecuali kepada suami. Itu arba'ata asyhurin wa asyro. Harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahila, dan kami tidak boleh bercelak. Artinya bercelak itu bersolek gitu kan. Wala natatoyyaba, dan kami semua tidak boleh berharum-harum pakai parfum. Wala bisa, dan tidak boleh kami berpakaian sauban dengan pakaian masbugon yang dicelup, artinya pakaian mewah. Illa sauba asbin, kecuali pakaian berkabung. Waqad dukhisa, kemudian sudah diberi keringanan lana kepada kami indat tuhuri, pada saat suci, idag tasalat, apabila mandi ihdana, salah seorang di antara kami, in mahidhiha, dari keadaan headnya, binubdatin, dalam sepotong, min kusti adbarin, dari bagian dari kuku-kukunya. Wa kunna, dan juga kami semua, nunha, dilarang, anit tiba'il janaizi, untuk mengantarkan jenazah. Qala, berkata itu rawi hadis, warawahu, dan telah meriwayatkan hadis ini Hisham bin Hassan an Hafsah, dari Siti Hafsah istri Nabi, an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita tangkap dari Nabi. Disebutkan di sini, kami semua kaum perempuan ini, para ibu, tidak boleh berkabung apabila ada kematian melebihi 3 hari. Tidak boleh berkabung melebihi 3 hari. Dengan catatan, jika yang meninggal itu bukan suaminya. Tapi kalau yang meninggal itu adalah suaminya, malah harus berkabung selama 4 bulan 10 hari. Itu juga sebagai masa iddah, itu 4 bulan 10 hari itu. Artinya selama waktu 4 bulan 10 hari tidak boleh nikah dulu seorang perempuan sebelum melewati waktu 4 bulan 10 hari itu. Nah, itu justru selama 4 bulan 10 hari itu harus berkabung. Dengan catatan, bagaimana cara berkabung itu? Wala naktahila, tidak boleh bersolek. Jadi rudad-radut mungkin gitu. Wala natatoyyaba, dan tidak boleh juga pakai parfum yang bisa mengundang itu kumbang-kumbang berdatangan, maksudnya. Jadi wala nalbasa sauban masbugon, dan tidak boleh pakai pakaian yang tadi, pakaian yang ya mengundang gitu. Tapi cukup pakaian yang asobin, artinya pakaian berkabung saja. Nah, artinya pada saat masa berkabung itu begitu aturannya. Jika ditinggal suami, itu masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah orang yang ditinggal meninggal. Nah, dari sini kita bisa dapat pelajaran. Pada saat seorang, katakanlah seorang istri itu ditinggal meninggal suami, statusnya itu cerai, itu Pak. Ini dari sini kan harus kita ketahui deh. Saya yakin belum banyak tahu ini. Atau bukan tidak tahu, tidak sadar. Statusnya sudah cerai itu. Sehingga tidak perlu pakai nama suami lagi kalau sudah cerai. Harusnya begitu loh Pak. Wah, sudah boleh nikah dengan orang lain. Kecuali yang tidak boleh nikah dengan orang lain itu hanya istri-istri Rasulullah. Itu tidak boleh nikah dengan orang lain. Sepeninggal Rasulullah. Tapi kalau kita umatnya silahkan kalau masih laku. Untuk nikah lagi. Tapi kalau sudah tidak laku, itu statusnya cerai. Harus sadari. Sehingga tidak pantas menggunakan nama suaminya. Apalagi kalau dikaitkan dengan hadis-hadis di Riyadhus Shalihin kan. Oh, itu dilarang, diancam untuk menggunakan nama suami. Punten ini. Ini agak heras. Tapi memang ajaran agama yang harus kita ketahui dan kita sadari. Yang selama ini tidak disadari oleh kebanyakan kita. Kemudian yang berikutnya, ini yang agak heras lagi ini, Pak. Kata istri Nabi, wa kunna nunha anit tiba'il janais. Kami semua juga dilarang mengantarkan jenazah. Itu kaum perempuan maksudnya. Jadi tidak boleh mengantarkan jenazah ke Ciputra itu. Wah, ini ekstrim juga ini, Pak. Yang selama ini kita dengan santainya para ibu
ikut. Bahkan sengaja harus ikut pakai baju serba hitam. Kemudian di situ didudukkan di kursi sambil nangis-nangis melihat jenazah yang dimasukkan. Itu tidak boleh sebetulnya dalam ajaran Islam. Punten ini bukan Wahabi, ini ajaran Nabi. Bahwa Wahabi itu menerapkan ajaran itu betul, tapi berdasarkan hadis Nabi. Sebetulnya berlaku juga bagi kita yang tidak ikuti atau tidak ikut madhab Wahabi. Ini hadis Bukhari loh. Sekali lagi ini kita suka agak mengabaikan ajaran ini. Jadi jangan dianggap bahwa itu ajaran baru. Tidak, ini sejak 14 abad yang lalu itu. Hanya baru kita ketahui atau tidak disadari. Mungkin sudah banyak tahu. Hanya kita tidak menyadari umumnya. Maka kalau di Mekah Madinah itu ada pekuburan Ma'la itu. Para jamaah haji perempuan tidak boleh masuk itu ke Ma'la ataupun ke Baqi kalau di Madinah. Itu dipagar itu, tidak boleh masuk ke kuburan itu. Nah, memang kita katakan itu Wahabi. Bukan Wahabi, sebetulnya ajaran Nabi loh itu. Itu saja mungkin Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Mengapa Pak Bawarna? Tentang pakaian berkabung yang identik dengan warna pakaian hitam-hitam itu gimana sejarahnya tadi? Oh, ya sebetulnya itu memang tidak berdasarkan ajaran dari Nabi, tidak ada disebutkan begitu. Jadi bebas saja mau pakaian apa saja gitu kan. Malahan nanti ada yang menyebutkan itu gaya Yahudi gitu kan. Yahudi itu memang begitu. Ya kita ikuti kan gitu. Jadi saya tidak cerita banyak itu Pak Farna karena memang tidak ada mendapatkan bacaan dari hadis ataupun pendapat ulama bahwa itu harus menggunakan pakaian-pakaian hitam. Itu kebiasaan kita saja lah. Kebiasaan kita lihat di TV, orang itu kalau berkabung itu menggunakan pakaian hitam, yang asal-usulnya itu justru dari ajaran non-Islam, gitu katanya. Wallahu alam, bisa saya ada pendapat lain mungkin, silakan. Terima kasih, Ustaz. Ya, atau gaya Syiah itu mungkin. Orang Syiah juga begitu. Saya kira itu. Pak, ini Pak. Oh, monggo Bu. Kaitan tadi dengan apa masa idah tadi Pak. Kan ada beberapa larangan, diantaranya tidak boleh keluar tadi ya, keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Zaman dulu barangkali belum ada medsos ya Pak. Nah sekarang, sekarang kan kalau di rumah juga, dengan menggunakan medsos dia bisa berkeliaran di dunia maya, begitu kan, apakah itu juga sama masuk ke sini? Jadi esensinya sebetulnya apa? Tidak boleh keluar itu apakah dalam arti secara fisik atau juga dia tidak boleh berkeliaran secara virtual begitu? Kalau sekarang begitu, apakah itu juga termasuk Pak? Oh ya, betul Bu. Ya saya kira makna dari harus berkabung di situ itu memang kalau dijelaskan dalam hadis itu secara fisik pakaian juga biasa-biasa saja gitu, artinya tidak boleh bersolek dan sebagainya. Nah itu sebetulnya punya maksud supaya jangan dahulu apa tadi menarik kumbang-kumbang itu, menarik perhatian MPO, jangan dulu MPO, menarik perhatian orang. Nah menarik perhatian orang itu bisa juga melalui cara yang virtual itu kan, melalui medsos. Sehingga dalam hal ini ya bukan berarti tidak boleh menggunakan medsos, saya kira boleh-boleh saja. Tetapi dalam hal itu mungkin ya tadi tidak boleh bersolek, mungkin tidak jangan dulu puntennya dengan cara-cara centil dulu bisa gitu. Sehingga bisa menarik perhatian dari lawan komunikasi kita misalnya. Nah, sehingga wah ini baru ditinggal suaminya nih. Nah, kemudian di kontak-kontak bicara-bicara yang mengarah-mengarah. Nah itu barangkali yang harus dihindari. Bukan berarti sama sekali tidak boleh kalau ada berita, waduh ini ada terjadi
sakit, ada orang yang sakit perlu bantuan dibawa ke rumah sakit, kita beritahukan ke Pak RW atau ke Pak RT, saya kira tidak masalah itu, boleh saja untuk kepentingan komunikasi sekedarnya, bukan sama sekali tidak boleh. Termasuk tadi mengurung diri di rumah terus tidak begitu juga, kan? Boleh, tetapi jangan tadi yang penting di sini adalah menarik kumbang itu mungkin. Menarik perhatian, MPO-nya itu yang dilarang. Apakah itu bisa secara real atau secara virtual? Itu saya kira maknanya. Tidak boleh memberikan yang menarik perhatian orang dahulu, utama kaum laki-laki. Mangga Bu.